bersama anak perempuanku yang usianya 14 tahun yang sedang mengalami masa pubertasnya. Tapi di usia 14 tahunnya ini aku ngerasa banyak hal yang kita debatkan dan banyak hal yang kita ributkan. Dia berkata bahwa, Ayah kenapa sih gak pernah ngerti aku? Hai Bun, welcome back di program Ciao With You bersama aku, Caca Tengker. Di program ini semua cerita bisa kamu bagikan. Aku mau bilang terima kasih banget untuk kalian yang udah mengirimkan cerita dan juga bersedia membagikan ceritanya di Ciao With You. Hari ini teman kita lagi mau menceritakan tentang pengalaman yang dia alamin. Coba kita dengerin yuk Bun. Hai Mbak Caca, perkenalkan nama aku Randy. Pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi cerita tentang kisahku yang sekarang sedang menghadapi fase di mana aku menghadapi anakku yang sedang mengalami pubertas. Sebelumnya, aku ingin menjelaskan backgroundku terlebih dahulu. Aku adalah seorang duda. Istriku meninggal pada 5 tahun yang lalu. Dan sekarang aku bersama anak perempuanku yang usianya 14 tahun yang sedang mengalami masa pubertasnya. Sebagai seorang ayah, tentunya aku ingin menjadi sosok yang terbaik buat putri aku. Dan tentunya aku ingin menjadi sosok yang selalu ingin melindungi dirinya. Tapi di usia 14 tahunnya ini, aku ngerasa banyak hal yang kita debatkan dan banyak hal yang kita ributkan. Pernah pada suatu saat dia ketahuan berbohong sama saya. Dan di situ dia izin kepada saya bahwa dia ingin nginep di rumah temannya untuk ngerjain tugas sekolahnya. Naluri seorang ayah pasti khawatir lah anak putrinya nginep di rumah temannya. Dan pada saat itu aku menghubungi dia dengan video call dan call, tapi sama sekali nggak diangkat sama dia. Dan pada saat itu aku benar-benar khawatir. Aku benar-benar khawatir Mbak sama keadaannya karena sama sekali nggak ada respon. Dan pada saat aku mau video call lagi, dia akhirnya ngangkat teleponnya. Dan dia akhirnya jujur sama aku bahwa dia nginep di rumah temennya bukan untuk ngerjain tugas sekolahnya, tapi dia nonton konser sama temannya. Dan di situ aku langsung murka dan kecewa sama anak aku. Aku minta dia untuk pulang pada saat itu juga. Dan aku benar-benar jemput dia di lokasi konser itu. Pada saat di lokasi konser, aku benar-benar nyamperin dia dan minta dia untuk pulang sekarang juga. Di situ aku narik tangan dia untuk masuk ke mobil. Dan dia cuma bisa nangis. Dan di situ terjadilah perdebatan. Aku karena benar-benar kecewa Mbak sama anak aku. Dia berkata bahwa, Ayah kenapa sih gak pernah ngerti aku? Dengan nada yang bikin aku sakit hati sih Mbak. Dan di situ aku benar-benar kecewa banget sama dia karena dia udah bohongin aku dan gebentak aku kayak gitu. Dan di situ pun aku juga langsung emosi dan marah-marah ke dia nonstop dengan menyinggung perasaannya mungkin dengan kata-kataku. Dan sesampainya di rumah, aku benar-benar sedih dan merasa bahwa apa yang udah aku katain sama dia itu menyinggung perasaannya dia. Dan aku bingung Mbak Caca. Aku bingung cara menghadapi anak yang sedang puber seperti ini. Dan gimana cara berkomunikasi dan bonding sama anak yang sedang puber ini. Dan gimana cara pendekatan sama anak yang sedang puber seperti ini Mbak. Hai Mas Randy, terima kasih banyak ya udah mau berbagi cerita kamu di Ciao With You. Yang kamu alamin memang gak gampang ya.
Apalagi tadi kamu sempat cerita kalau kamu kehilangan istri kamu, yaitu ibu dari anak kamu 5 tahun yang lalu. Pengalaman luar biasa seperti itu memang punya dampak yang besar juga dalam hidup seseorang. Mau itu dari sisi suami ataupun dari sisi anak yang ditinggalkan. Ketika hal-hal seperti berduka itu belum diproses dengan baik, kadang-kadang masih tersisa luka-luka yang kadang-kadang keluarnya di waktu yang tidak kita harapkan. Jadi saran aku pertama, proses dulu kedukaannya mungkin bersama dengan anak atau masing-masing, agar kita juga merasa lebih leluasa untuk bergerak dan menjalani hidup ini. Tadi kalau pertanyaannya Mas Randy, gimana ya cara menghadapi anak remaja? Memang itu adalah salah satu pertanyaan yang sulit ya. Karena memang di masa remaja ini adalah fase di mana badan seseorang sudah menyerupai orang dewasa, tapi tingkat kematangan emosionalnya masih sama seperti anak-anak. Jadi sulit sekali kadang-kadang kita berkoneksi dengan anak yang masih remaja. Karena itu tadi, cara berpikirnya mungkin bisa jauh lebih ke depan seperti orang dewasa, tapi cara pengelolaan emosinya yang belum matang. Makanya sebagai orang tua, gak ada tuh yang namanya jadi orang tua yang sempurna. Pasti kita akan bikin kesalahan. Tapi yang terbaik adalah bagaimana kita maju dari kesalahan itu. Kalau tadi pengen komunikasinya lebih terbuka sama anaknya, yang pertama adalah kita perlu mencontohkan bagaimana komunikasi yang terbuka. Yang kedua, kita perlu jadi tempat yang aman ketika anak sudah mengkomunikasikan secara jujur apa yang dia maksud atau apa yang mau dia ungkapkan. Karena yang anak takutkan tuh biasanya ada banyak. Kenapa ya seorang remaja itu berbohong? Kurang lebih ada beberapa hal yang membuat anak remaja itu berbohong. Pertama, untuk menghindari masalah. Kadang-kadang ketika ada masalah, anak remaja terlalu takut untuk menghadapi masalah tersebut karena tidak tahu bagaimana cara keluar dari masalah tersebut, akhirnya dia berbohong. Yang kedua, bisa jadi karena tidak mau merasa malu. Malu sama teman-teman atau malu sama lingkungannya, makanya ia berbohong. Yang ketiga, bisa jadi dia menyembunyikan sesuatu atau dia berbohong karena mau melindungi teman-temannya. Karena di umur remaja itu adalah saat dimana kita ingin diterima sama lingkungan kita. Dan rasa harga diri, rasa keberhargaan diri juga sangat dipengaruhi sama lingkungan. Makanya seringkali anak remaja berbohong karena ingin melindungi teman-temannya. Yang keempat, bisa jadi anak remaja berbohong untuk menyembunyikan emosinya. Karena dia tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat. Yang kelima, bisa jadi juga berbohong karena ingin terlihat lebih baik. Karena seringkali remaja juga memiliki masalah dengan rasa berharga dirinya ataupun image dirinya depan orang lain. Dan yang terakhir bisa jadi anak remaja berbohong karena ingin memperlihatkan kemandiriannya. Bahwa dia merasa bahwa dia bisa melakukan semuanya sendiri seperti orang dewasa. Padahal sebenarnya kembali lagi secara kematangan emosionalnya belum tentu setara dengan orang dewasa. Yang jelas anak remaja biasanya berbohong karena mungkin ada rasa takut kehilangan koneksi sama orang tuanya ketika ketahuan berbohong. Takut dimarahin, takut malu, dan itu adalah perasaan-perasaan yang pada umumnya dirasakan remaja. Jika kita melihat dari kacamata remaja, maka kita jadi bisa lebih memahami. Ketika kita memahami dulu, biasanya orang lain juga akan lebih memahami kita. Jadi, cara berkomunikasi dengan anak remaja biasanya yang pertama adalah kita mendengarkan secara aktif, mendengarkan dengan baik, tanpa ada judgement apapun. Setelah mereka cerita, baru kita berikan nilai-nilai yang kita harapkan. Karena kalau dengan emosi yang terlalu intens, dan anak remaja kita juga punya emosi yang intens, jalan keluar yang diambil biasanya bisa merugikan satu sama lain.
Jadi baiknya ketika kita sudah tenang, diskusi dengan anak kita secara terbuka, dan bikin anak remaja kita juga merasa aman ketika dia mengungkapkan perasaannya ataupun tentang cerita-ceritanya. Hal-hal seperti itu bisa dilakukan secara rutin. Dan untuk bisa bonding sama anak remaja, yang utama adalah tadi, agar anak kita merasa dipahami. Kalau tadi anaknya Mas Randy juga sempat bilang ngerasa tidak dimengerti ya sama Mas Randy. Padahal Mas Randy sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengerti anaknya, tapi memang perspektif anak dan orang tua akan selalu berbeda. Yang jelas bagaimana kita mencoba memahami anak, agar anak juga lebih terbuka untuk memahami kita. Karena kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk mengerti anak dulu sebelum anak mengerti kita. Kalau misalkan itu sudah dicoba dan rasanya masih sulit sekali untuk menghadapi anak remaja, saya sarankan untuk datang ke ahlinya. Karena terapi keluarga itu bisa sangat membantu, apalagi dalam proses-proses yang dirasakan sulit oleh orang tua dan anak. Itu dia Bun, semoga masukan dari aku bermanfaat bagi kamu yang bercerita dan bagi kalian yang pernah mengalaminya. Bun, jadi orang tua adalah proses belajar seumur hidup. Karena memang gak ada orang tua yang sempurna, gak ada manusia yang sempurna. Aku Caca Tengker, sampai jumpa di Ciao With You selanjutnya.